Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Saibah rahimakumullah. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah SWT ke negeri Babilonia. Nama kedua malaikat ini disebutkan di dalam Al-Quran. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya ujian bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah, dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah dia keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Para mufassirin berlainan pendapat tentang yang terkandung dalam dua malaikat itu. Ada yang berpendapat mereka benar-benar malaikat, dan ada pula yang berpendapat bahwa orang yang dipandang soleh seperti malaikat, dan ada pula yang berpendapat dua orang jahat yang pura-pura soleh seperti malaikat. Dikisahkan ada dua malaikat yang diutus oleh Allah SWT untuk turun ke kota Babil, yakni sebuah kota di Irak, bekas ibu kota Babylon kuno. Pada saat itu, warga kota diliputi kegelisahan dan kesyirikan akibat disebarkannya sihir. Negeri yang ketika itu dipimpin Raja Nebukadnezar pun kacau balau akibat penyebaran sihir, hingga dapat menyebabkan penyakit sampai membuatkan suami istri bercerai. Sihir yang menyebar tersebut bermula ketika Raja Nebukadnezar menahan orang-orang Yahudi setelah menyerang Palestina. Tawanan tersebut pun mula memainkan sihir jika tiba di kota Babil. Sebagian dari bangsa Yahudi memang dikenal sebagai bangsa yang sangat dekat dan mahir menanamkan ilmu sihir. Dengan pengetahuan sihir yang mereka kuasai, mereka menakut-nakuti rakyat Babil dengan menjadikan lingkaran besar sebagai lingkaran sihir. Untuk melenyapkan kedua rakyat Babil akibat sihir tersebut, maka diutuslah dua malaikat ke kota Babil, Harut dan Marut, oleh Allah SWT. Keduanya diutus untuk mengajarkan sihir kepada rakyat Babil. Mereka mengajarkan sihir bukanlah untuk melakukan kejahatan. Sihir yang mengajarkan keduanya hanyalah untuk menjelaskan hakikat sihir. Maka Harut dan Marut pun turun ke bumi dan mendatangi rakyat Babil. Bermulalah tugas mereka untuk mengerjakan sihir. Ketika rakyat Babil mendatangi mereka untuk mempelajari sihir, keduanya diperingatkan agar tidak menyalahgunakannya untuk berbuat syirik. "Sesungguhnya kami hanya ujian bagimu, maka karena itu janganlah kamu kafir," ujar keduanya. Harut dan Marut pun kemudian menyampaikan ilmu dasar-dasar sihir dan cara melenyapkan lingkaran besar sihir yang dibuat Yahudi. Keduanya mengingatkan bahwa sihir merupakan hal yang dipelajari. Karena dipelajari, sihir tidaklah dapat memberikan manfaat ataupun mafsadat bagi manusia kecuali dengan kehendak Allah. Setelah menyelesaikan tugas Harut dan Marut, keduanya pun kembali ke langit. Tetapi rakyat kota Babil tidak mengikuti peringatan Harut dan Marut. Mereka melakukan kerusakan dengan ilmu sihir yang diajarkan, maka semakin meningkatlah negeri tersebut. Kisah Harut dan Marut memiliki versi lain dalam kisah Israiliyat.
Dalam versi Yahudi, dikisahkan bahwa Harut dan Marut merupakan malaikat yang diuji oleh Allah. Malaikat tak setuju dengan pengugasan orang soleh sebagai khalifah di bumi. Namun orang-orang yang berbeda dari manusia kebanyakan, mereka dapat menahan nafsu sehingga dapat memikul amanah sebagai khalifah bumi. Namun malaikat berpendapat jika mereka diberikan nafsu, mereka akan dapat bertahan lebih baik dari manusia yang soleh. Maka Allah pun memilih dua malaikat, yakni Harut dan Marut, untuk menguji apa yang dikatakan para malaikat. Keduanya kemudian diberi hawa nafsu, lalu diturunkan ke bumi. Saat baru tiba di bumi, keduanya melihat wanita cantik, kemudian terpesona. Tetapi wanita tersebut menolak ajakan melakukan maksiat. Si wanita pun menawarkan 3 perkara kepada keduanya: menyembah berhala, membunuh bayi, atau minum arak. Harut dan Marut pun berpikir, menyembah berhala adalah perbuatan kufur, membunuh bayi merupakan perbuatan dosa besar, sedangkan minum arak hanyalah dosa kecil. Maka mereka pun memilih untuk minum arak. Namun setelah meminumnya, mereka menjadi mabuk. Setelah kehilangan akal akibat mabuk, keduanya membunuh bayi dan menyembah berhala. Setelah melakukan dosa ketiga itu, mereka melakukan hal keji kepada wanita itu. Harut dan Marut gagal. Sifat kemalaikatan keduanya pun dicabut oleh Allah. Allah yang murka kepada keduanya pun memberikan pilihan kepada keduanya antara azab dunia atau azab akhirat. Karena azab dunia bersifat sementara, mereka memilih azab dunia, baik digantung di langit kota Babil hingga hari berhenti. Semenjak digantung, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Manusia yang ingin mempelajari sihir menuju ke Babilonia dan berdiskusi dengan mereka. Dan ternyata bukan Harut Marut yang melakukan dosa. Dialah pemuda soleh yang disuruh minum arak oleh iblis. Yahudi telah memutarbalikan fakta dan sejarah. Inilah bantahan kisah Israiliyat. Syekh Atiyah Shaqir menyebutkan, di beberapa buku tafsir disebutkan kedua malaikat itu telah diturunkan ke bumi sebagai fitnah sehingga Allah mengazab mereka berdua dengan menggantung kedua kaki mereka. Kata para mufassir, ini bukanlah sebagai salah satu hujah atau dalil dalam hal ini, karena kisah tersebut berasal dari warisan masyarakat Babilonia dan penjelasan orang-orang Yahudi serta kitab-kitab Nasrani. Karena tidak sesuai dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran, para malaikat tidaklah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti firman Allah. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 19 hingga 20. Al-Hafidz bin Katsir berkata, kisah Harut dan Marut ini diriwayatkan dari beberapa tabi'in seperti Mujahid, Suddi, Hasan al-Basri, Qatadah, Abul Aliyah, Zuhri, Rabi' bin Anas, Muqatil bin Hayyan, dan lain-lain, dan dibawakan oleh banyak penulis tafsir dari kalangan terdahulu. Kesimpulan dari kisah Harut dan Marut ini kembali ke kisah Israiliyat, karena kisahnya tidak ada sama sekali dalam hadis marfu' yang bersambung sanadnya dari Nabi Muhammad SAW. Al-Hafidz bin Hazm berkata, di antara bukti-bukti yang menunjukkan kebatilan kisah Harut dan Marut ada di dalam salah satu firman Allah, kami tidak mendatangkan malaikat melainkan dengan benar untuk membawa azab, dan tiadalah mereka ketika itu diberi tangguh. Al-Hijr ayat 8. Wallahu a'lam bissawab. Sobat Saibah rahimakumullah, semua hal yang Allah ciptakan pasti ada permulaannya. Misalnya Allah menciptakan bumi. Dahulu,
pada awalnya bumi tiada, sekarang menjadi ada. Sama halnya sebagaimana kita ketahui bahwa manusia berasal dari satu garis keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan pasangannya Siti Hawa, sampai beranak pinak dan menghasilkan keturunan-keturunan yang begitu sangat banyak dan menyebar ke seluruh penjuru dunia ini yang terbagi dalam banyak suku dan ras manusia. Lantas, bagaimana dengan bangsa jin yang hidup berdampingan dengan kita? Apakah mereka juga berasal dari satu keturunan yang sama seperti manusia? Dikutip dari kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan yang disyarahkan oleh Al-Imam Suyuti, menceritakan awal mula penciptaan bangsa jin. Kakek moyang manusia yang kita ketahui adalah Nabiullah Adam alaihissalam, sedangkan kakek moyang jin adalah Sumia. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu jin diciptakan dari kobaran api yang menyala-nyala, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya, dan manusia diciptakan dari tanah. Di dalam kitab ini diceritakan bahwa kurang lebih 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah, terlebih dahulu Allah menciptakan jin. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Nah, di situ nama jin terlebih dahulu disebutkan, kemudian baru manusia. Akhirnya ada makhluk yang diciptakan Allah sebelum manusia pertama diciptakan. Kemudian dijelaskan juga dalam kitab itu, jin yang pertama diciptakan bernama Sumia, yang tinggal dan hidup di bumi kita ini. Kemudian setelah diciptakan, Sumia ini memohon beberapa permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Sumia ini meminta untuk bisa melihat segala sesuatunya di muka bumi ini yang tidak dapat dilihat. Artinya di sini adalah jin itu dapat melihat manusia, namun sebaliknya manusia tidak bisa melihat keberadaan dari jin. Kemudian permintaan Sumia ini dikabulkan oleh Allah. Permintaan Sumia yang kedua yaitu apabila di antara mereka ada yang mati, maka jenazahnya langsung dibawa ke bintang dalam surya, tidak dimakamkan di bumi, atau di bahasanya sekarang biasa dikenal dengan bintang surya. Jadi ada satu cerita ketika baginda Nabi Muhammad SAW menyuruh Bilal bin Rabah untuk mencarikan sumur dan ambil air dari sumur tersebut, karena baginda waktu itu mau berwudu setelah jauh berjalan. Dan singkatnya, akhirnya Bilal menemukan sebuah sumur. Lantas ia mendekati sumur tersebut untuk mengambil air. Di dekat sumur itu ada seseorang yang sedang berdiri. Lalu Bilal meminta izin kepada orang tersebut untuk mengambil air. Akan tetapi orang tersebut tidak mengizinkannya. Kemudian terjadilah perkelahian antara keduanya, dan perkelahian itu dimenangkan oleh Bilal bin Rabah, sehingga lawannya tadi mati terbunuh hanya untuk mengambil air untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian air tadi dibawa ke tempat Nabi, dan Bilal bercerita, "Ya Rasulullah, tadi ada yang menghalangi saya di sumur tempat saya mengambil air ini." Kata Rasulullah, "Siapa yang menghalangimu?" Bilal pun menjawab, "Ada seseorang ya Rasulullah di sumur itu, sehingga aku terlibat perkelahian dan aku membunuhnya." Lalu Rasulullah menjawab, "Itu adalah bangsa jin. Coba sekarang kamu kembali ke sumur itu dan lihat, pasti sudah tidak ada jenazahnya di sana." Kemudian Bilal bin Rabah itu mengecek kembali ke sumur tersebut, dan memang benar nyata jenazahnya sudah tidak ada. Nah,
Ini adalah salah satu permintaan dari Sumia tadi kepada Allah, yang dimana dikatakan, tiap bangsa jin yang mati, maka jenazahnya akan langsung dibawa ke bintang surya untuk dimakamkan di sana. Jadi bukan dimakamkan di bumi. Kemudian lanjut ke permintaan yang ketiga dari Sumia kepada Allah. Ia meminta agar wujudnya terlihat awet muda. Tatkala bangsa jin menjadi tua, maka tubuhnya menjadi muda kembali. Oleh karena itu, usia dari bangsa jin ini sangatlah panjang, jauh lebih panjang dari bangsa manusia. Bisa mencapai ratusan hingga ribuan tahun usianya. Kemudian pada suatu hari, Sumia ini menikah dengan jin pasangannya yang diciptakan oleh Allah. Lalu dari hasil keduanya, memiliki keturunan yang sangat banyak jumlahnya, hingga keturunan dari mereka ini mendirikan beberapa kerajaan yang sangat banyak juga jumlahnya. Lalu setelah terdapat banyak kerajaan-kerajaan jin di muka bumi ini, akhirnya mereka saling berperang untuk memperebutkan wilayah kekuasaan dan saling menumpahkan darah, saling membunuh satu sama lainnya. Setelah itu, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk turun ke bumi dan memusnahkan bangsa jin yang berperang ini. Akhirnya terjadilah peperangan dahsyat antara bangsa jin dan para malaikat, sehingga dari hasil peperangan tersebut dimenangkan oleh para malaikat. Dan jin-jin yang tersisa dari peperangan lari ke pulau-pulau yang sangat jauh. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu di mana pulau-pulau itu. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Dari peperangan itu, banyak sekali dari bangsa jin yang terbunuh. Pada suatu ketika, ada telur jin yang mulai menetas yang tak jauh dari tempat peperangan itu terjadi. Karena sebagaimana kita ketahui, cara bereproduksi jin adalah dengan bertelur, sama halnya dengan binatang. Lain halnya dengan manusia yang bereproduksi dengan cara melahirkan. Tatkala telur ini menetas dan mengeluarkan anak jin, ada satu malaikat yang merasa kasihan dengan anak jin ini. Kemudian para malaikat itu meminta izin kepada Allah untuk mengasuh anak jin ini, dan Allah pun memperbolehkannya. Anak jin ini dibawa oleh para malaikat ke dunianya malaikat dan diasuh, kemudian dididik dengan malaikat-malaikat yang sangat hebat di sana. Salah satunya adalah malaikat Jibril. Ia pun mendidik anak jin ini hingga pada suatu hari si anak jin tumbuh dewasa menjadi jin yang berilmu dan sangat soleh, serta menjadi pemimpin ahli ibadah kala itu di kalangan mereka. Pada suatu hari, Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam dari tanah. Kemudian Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat dan jin itu untuk sujud kepada Nabi Adam. Seluruh malaikat pun sujud kepada Nabi Adam. Akan tetapi, jin tadi tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kemudian Allah bertanya, "Apa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak mau sujud kepada Nabi Adam di saat aku perintahkan kepadamu?" Kemudian si jin ini menjawab, "Saya lebih mulia daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Sehingga pada saat itu juga Allah murka dan mencabut semua gelar-gelar kesolehan yang dimiliki jin ini. Karena memiliki sifat yang sombong tadi, kemudian merubah namanya yang tadinya Azazil menjadi iblis yang kita ketahui sampai sekarang ini. Itulah cerita tentang Sumia atau nenek moyang jin pertama kali diciptakan oleh Allah. Semoga cerita kali ini dapat bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.